الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man arsalnaka rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan nasihat tentang bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua, dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa kita harus wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal. Nah, apa aja kewajiban kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita? Jadi pertama, ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah berkeluarga, terutama pada laki-laki, wajib hukumnya untuk selalu membantu kedua orang tuanya. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus selalu mendoakan. Jadi ketika mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal, itu wajib mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus berakhlak mulia kepada mereka. Tidak berkata kasar, tidak mencela, dan selalu mengikuti nasihat kedua orang tua kita. Misalkan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, misalkan mengajak kepada kesyirikan, tapi kita tetap sebagai sisi manusia wajib menghormati orang tua kita, tapi tidak mengikuti jejak kesyirikan tersebut, seperti Nabi Ibrahim yang tidak mengikuti ajakan dari bapaknya. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita harus berakhlak mulia. Terus apalagi kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, selain berdoa, selain kita berakhlak dan berperilaku mulia, kita juga kalau ada kecukupan finansial, ya alangkah lebih baiknya kita harus memberikan untuk membantu kedua orang tua kita. Jadi itu wajib hukumnya bagi anak laki-laki terutama. Karena ya kita dari kecil sampai sekolah, biaya mereka, dan sudah berkeluarga juga wajib untuk memberikan, menyisihkan untuk kedua orang tua kita. Dan kewajiban-kewajiban lain yang harus penuhi, yaitu kita senantiasa ya berjuang, berkorban, baik fisik, tenaga, pikiran, untuk kemaslahatan mereka. Dan ketika orang tua sudah meninggal, kita jangan lupa untuk selalu berkunjung, bersilaturahmi dengan kawan, dengan sahabat, dengan sanak famili dari kedua orang tua kita. Karena itu adalah nilai positif, termasuk anjuran untuk senantiasa bersilaturahmi. Oke, itu aja. Nanti kita lihat videonya
bagaimana ada seseorang yang sukses, yang dermawan, yang rajin bantu, tapi dia tidak mengindahkan kedua orang tuanya. Nah, nanti itu termasuk hal yang tercela. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang seorang teman. Ia adalah seorang pengusaha yang begitu sukses. Karyawannya banyak dan hampir setiap tahun dia mengumrohkan para karyawannya. Bahkan hampir setiap tahun dia berangkat haji. Saya katakan padanya, luar biasa ibadahmu. Dia bilang, saya mau masuk surga. Saya tersenyum dan tidak lama kemudian teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Berbunyi lagi dan lagi, tapi tetap tidak pernah diangkatnya. Saya bilang, angkat. Dia bilang, gak usah, biar saja, ganggu. Tidak lama kemudian handphone itu kembali berbunyi. Lalu saya mengatakan, tidak apa-apa, lebih baik diangkat. Nanti saja saya urus, bisa saya telepon balik kok. Begitu penasarannya saya. Lalu saya ambil handphone itu, ternyata di layarnya tertulis, ibunya yang menelpon. Saya sodorkan handphone ini kepada dia. Saya bilang, angkat. Maka dengan sangat terpaksa dia mengambil handphone itu, lalu dia mengangkatnya. Dan dia bilang, ada apa, Bu? Ibunya mengatakan, nak, ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar saja. Ibu mau bertemu kamu. Ibu mau melihat wajah kamu. Teman saya menjawab, Bu, saya ini banyak urusan, saya sibuk. Saya banyak pekerjaan. Kapan-kapan lah saya datang ke rumah. Sekali-sekali temani ibu makan, nak. Teman saya berkata, iya nanti sajalah, Bu. Lalu dia mematikan handphone itu. Ketika saya sampai di rumah, malam tiba dan saya dikagetkan oleh sebuah telepon yang ternyata adalah dari teman saya yang bertemu tadi sore. Dia bicara dengan nada yang begitu keras dan pilu sampai saya tidak bisa mendengar dia bicara apa. Dan saya tanya, ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Pergi haji berkali-kali, memberi makan anak yatim begitu banyak, amal begitu murah hati, puasa Senin Kamis setiap minggu, tapi kita lupa surga kita yang begitu dekat, begitu mudah kita dapatkan, kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita.